Anda kembali menyaksikan program Bedah Politik di kanal YouTube SMRC TV. Program ini tayang setiap minggu. Dan kali ini kita akan membahas tentang peluang partai-partai baru pada pemilu 2024. Dan seperti biasa kita akan membahasnya bersama Profesor Saiful Mujani. Apa kabar Pak Saiful? Baik, Sadiman. Ya, kita menyaksikan bahwa sekarang ini partai-partai politik sedang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Sudah ada 22 partai ya kita baca di media yang sudah mendaftar dari 42 partai yang berdiri. Ada partai-partai besar tentu saja yang sudah ikut pemilu di Indonesia. Kemudian kita juga menyaksikan ada sejumlah partai baru yang ikut mendaftar. Ada Partai Umat misalnya yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Ada Partai Gelora yang didirikan oleh tokoh-tokoh ex-PKS. Juga ada Partai Buruh dan beberapa partai yang lain. Saya kira kita akan membahas ya tentang peluang partai-partai itu. Untuk sementara ini mungkin Pak Saiful bisa menerangkan sedikit tentang nama-nama partai baru itu seperti Partai Umat, Partai Gelora atau Partai Buruh. Oke. Kalau kita lihat ya jumlah partai itu yang berdiri, ada yang sudah daftar ke KPU, ada yang mau mulai diproses di KPU, ada yang belum, itu ada waktunya. Kalau dari jumlah 42 itu, termasuk dengan partai-partai yang sudah mapan dalam tanda kutip gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau kita bandingkan dengan jumlah partai yang ikut pemilu resmi ya diterima oleh KPU pada pemilu kita yang pertama demokratis pertama 99. Waktu itu jumlah partai yang diterima resmi di KPU lolos dari verifikasi legalitasnya lolos itu jumlahnya 48 partai politik. Itu rekod sejak zaman reformasi dan itu logis juga karena ada antusiasme masyarakat untuk partisipasi politik. Waktu itu jumlah partai sebenarnya ratusan, tapi yang lolos menurut kriteria KPU itu hanya 48. Dan itu pun besar gitu ya. Dan kita tahu bahwa dari 48 itu yang mendapatkan suara signifikan itu hanya 5 partai politik. Ya. Nah, jadi dari semua partai itu sebetulnya banyak basisnya itu sama gitu ya. Basis itu kalau mau kita sebut basis sosial itu yang kita biasa sebut sebagai partai massa itu bisa basis sosial keagamaan, misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis misalnya itu keagamaan atau gereja misalnya gitu ya. Katolik maupun Protestan misalnya seperti itu. Nah itu kan basis-basis sosial untuk partai politik. Basis ormas. Ormas ya. Jadi ormas-ormas itu ya. Disebutnya orang yang membangun partai atas dasar ormas itu adalah membangun partai dengan model sosiologis. Biasa disebut begitu. Nah itu partai sosiologis lah sebut begitu. Nah yang berumpun ormas itu sebutlah rumpun ormas Nahdlatul Ulama misalnya itu tidak tunggal gitu ya sejak awal banyak sekali partai-partai yang berafiliasi dengan sentimen begitu kira-kira atau tokohnya atau orangnya yang mendirikan itu punya hubungan khusus gitu ya istimewa dengan Nahdlatul Ulama gitu secara historis gitu ya atau maupun secara personal. Jadi muncul bukan hanya PKB misalnya yang itu sangat sangat kuat karena didirikan oleh tokoh utamanya pada waktu itu tokoh NU yang sangat populer Kiai Abdurrahman Wahid waktu itu. Nah, tapi juga ada partai-partai yang berasal dari rumpun yang sama gitu ya dari NU. Demikian juga Muhammadiyah misalnya sebagai sebuah ormas, dia melahirkan partai politik tidak langsung Muhammadiyah, tapi orang-orangnya dan
jaringan-jaringannya itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya PAN itu dengan jaringan Muhammadiyah. Ya. Walaupun PAN relatif independen gitu ya dari sisi ormas, tapi secara sosiologis itu jaringannya ya dari Muhammadiyah, terutama di daerah-daerah gitu ya. Nah, demikian juga itu ada yang terkait dengan itu. Muhammadiyah itu kan secara historis dekat dengan Masyumi gitu ya. Secara politik dengan Masyumi, sejarahnya begitu. Nah, keluarga yang dekat dengan Masyumi ini itu muncul partai-partai seperti Partai Masyumi sendiri. Istilah nama Partai Masyumi itu dipakai ya pada pemilu 99. Dan kemudian ada Bulan Bintang, PBB. gitu ya, PBB. Terus kemudian PAN, gitu ya. Itu satu rumpun sebenarnya secara sosiologis partai ini. Gitu. Nah, kemudian mana yang lebih unggul satu partai yang satu dengan partai yang lain? Tidak cukup nampaknya hubungan simbolik dan historis antara klaim gitu ya satu partai dengan ormas tertentu, itu tidak cukup. Ya. Misalnya kalau klaim saja atau identifikasi diri saja dengan secara historis dengan Masyumi misalnya, mestinya kan partai yang menamakan diri Partai Masyumi mestinya dapat suara paling banyak kan. Kenyataan kan tidak gitu ya. Atau PBB atau mungkin. PBB misalnya ya, pakai lambangnya ya dengan lambangnya juga sangat kuat gitu, identik, ternyata tidak menjamin dapat suara. Justru PAN gitu ya yang relatif dari awalnya didirikan, PAN itu kan partai yang tidak afiliasi dengan sejarah perpolitikan kita, apakah itu Masyumi maupun Muhammadiyah misalnya. Di sana muncul tokoh-tokoh nasional ya yang mungkin lebih nasionalis dalam beberapa hal, sebut begitu, misalnya orang seperti siapa Pak Gunawan Muhammad misalnya, dia ikut mendirikan partai itu yang latar belakang sosialnya lebih nasionalis, kira-kira kayak begitu, bukan Muhammadiyah kira-kira sebenarnya dibanding Amin Rais ya. Nah, kenyataannya adalah Muhammadiyah ya PAN yang mendapat suara dari rumpun ini cukup signifikan gitu ya. Itu artinya apa? Klaim saja tidak cukup, tapi harus ada juga tokoh di situ. Ya. Harus diakui bahwa Pak Amin Rais 99 adalah salah satu bintang politik lah, sebut gitu ya. Tidak, kita harus akui, lepas suka ataupun tidak, dalam perkembangan sejarah politik di Indonesia, Pak Amin Rais adalah tokoh yang sangat penting dalam gerakan reformasi kita. Gitu Bapak ya. Reformasi. Ya, bahkan bisa diklaim seperti itu, saya kira itu sah gitu ya. Nah, jadi itu unsur tokoh kemudian menjadi penting ya, seperti orang seperti Pak Amin Rais. Mungkin waktu itu banyak orang yang kecewa dengan PAN karena ekspektasinya lebih tinggi. Bahkan ada yang berharap PAN itu bisa mengalahkan partai mana saja, kira-kira begitu kan. Waktu itu ya, jadi kenyataannya hanya dapat 7%, gitu ya. Pak Amin Rais mau jadi calon presiden, gitu ya, mau nyalon jadi presiden dan mendapatkan suara tidak terlalu signifikan, gitu ya. Itu kan di luar dugaan orang karena mungkin pengaruh dari expose media yang mungkin tidak terlalu punya basis secara real di lapangan gitu ya. Karena apa? Karena zaman 99 itu tradisi riset tentang pemilih itu belum kuat gitu ya. Jadi orang banyak ngarang aja gitu ya, nebak-nebak kira-kira begitu. Tidak seperti sekarang kan orang cukup punya informasi, menggali langsung dari lapangan. Waktu itu orang optimis Pak Amin Rais sebagai salah satu tokoh besar, PAN bisa menjadi partai besar, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu menarik juga karena apa? Karena PAN hanya dapat 7%, padahal kalau dikaitkan dengan Masyumi misalnya, kekuatan Masyumi itu 20-an persen. Ya, jadi cukup jauh gitu ya. Jadi tradisi Masyumi itu menurut satu analisis terpecah kemana-mana, termasuk salah satunya adalah ke Golkar gitu ya. Jadi Golkar itu sebenarnya pelanjut dari Masyumi. Karena Golkar itu kuat di Jawa Barat, jadi Jawa Barat itu tradisi Masyumi kuat.
Makanya ya kemana gitu perginya kan? Ya orang kemudian berspekulasi ya ke Golkar. Demikiannya di Sumatera, Golkar kuat di Sumatera gitu ya. Itu basis-basis Masyumi Itu semua. basis Masyumi juga. Jadi kira-kira kayak begitu. Di luar Jawa itu kan Masyumi kuat di luar Jawa. Nah pada pemilu 99, kalau zaman Orde Baru nggak usah dihitung lah sama kita ya. Pada 99 partai yang kuat di luar Pulau Jawa itu ya Golkar. Jadi kemana itu? Ya itu pasti anak cucu Masyumi ya masuk ke Golkar, kira-kira nggak kayak begitu. Nah itu logis saja gitu dalam proses ini. Nah sekarang bagaimana dengan peluang partai baru ya, yang kita diskusikan ini, pemilu 2024 nanti ada Tadi jumlah Pak Amin Rais yang mendirikan partai baru juga. ya keluar dari PAN ya, PAN, itu juga menarik. Itu kita lihat apakah PAN ini sudah terlembagakan. Terlembagakan itu artinya apa? Lepas dari siapa orangnya di dalam, ya, tapi dia sebagai organisasi sudah cukup kuat gitu ya untuk menampung aspirasi pemilih. Ya. Apakah sudah demikian atau masih sangat terikat dengan individu gitu ya? Ini sebuah tes nanti. Apakah PAN bisa survive atau tidak kan gitu. Kalau tidak survive mungkin salah satu penjelasannya adalah karena pecahnya elit, ada tokoh sentral yang keluar dari PAN. Dalam hal ini Pak Amin Rais misalnya. Tapi juga kita melihat apakah Pak Amin Rais bisa mendapatkan dukungan dengan partai baru ini secara signifikan. Bisa jadi pecah, tidak nambah suara, akhirnya kedua-duanya tidak masuk. Bisa saja terjadi kan. Karena kantong PAN itu kan tidak lebih dari 7% kurang lebih kan selama ini gitu ya. Stabil sekitar ya, 7%. kurang lebih segitu antara 6 sampai 7%, 7, sekian gitu ya. Hampir 8% pada zaman Hatta Rajasa gitu ya. Jadi di angka itulah. Jadi kalau misalnya sekitar 7% kita ambil garis tengahnya dan itu dibagi rata kan nggak nyampe 4% satunya gitu. Nah itu sangat riskan gitu ya dengan keluarnya Pak Amin Rais dari PAN ini. Tapi kita lihat nanti apakah PAN yang ada di bawah Pak Zul ini sudah cukup terlembagakan atau masih betul-betul terikat dengan tokoh-tokoh tertentu yang ada di dalamnya. Nah kita lihat itu. Terus kemudian juga ada yang menarik buat saya adalah ada partai-partai yang keluar dari PKS gitu ya. Anies Mata, kepemimpinan Anies Mata, Fahri Hamzah gitu ya. Jadi partai Gelora ya namanya. Jadi kita lihat itu selama ini kan kita menganalisis PKS itu salah satu partai yang cukup terlembagakan gitu ya. Partai yang mencerminkan satu kolektivitas tertentu. Tidak ada tokoh sentral. Tidak ada tokoh yang menonjol di situ. Pokoknya itu sebuah organisasi yang bagus. Jadi kalau dilihat itu dan kalau itu memang benar keadaannya seperti itu, Anies Mata dan teman-temannya ini cukup berani ambil resiko politik. Kira-kira begitu ya. Karena harapannya dia akan mengambil suara pecahan kira-kira begitu, akan mengikuti Anies Mata. Dari PKS akan ikut ke dia sebagian tidak-tidaknya kan begitu. Tapi kan kalau tesis bahwa PKS itu adalah partai yang lebih terorganisasi, udah terlembagakan gitu ya, tidak terikat dengan satu tokoh tertentu yang mimpin Pak Hidayat Nur Wahid yang memimpinnya itu siapa namanya yang sekarang Pak Syarif Al-Jufri, Salim Segaf. Pak Salim Segaf Al-Jufri, ataupun yang mimpinnya sebelum Pak ini misalnya siapa? Sohibul Imam misalnya. Nah, itu kan relatif dari tingkat umur aja beda-beda kan gitu loh. Sohibul Imam relatif sangat muda gitu ya dibanding Salim Segaf Al-Jufri gitu ya. Itu artinya apa? Mereka cukup nyaman bahwa PKS ini sebuah organisasi gitu ya, sebuah partai politik yang udah terorganisasi, sudah terlembagakan. Oleh karena itu keluarnya Anies Mata, Fahri Hamzah dan seterusnya mungkin ya dengan tesis ini itu tidak akan punya pengaruh terhadap PKS mungkin gitu ya. Kita lihat apakah betul tesis itu gitu ya. Kita lihat di 2024 masih ada waktu kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun, 1,5 tahun gitu ya untuk sosialisasi. Nah ini sekarang baru kita mulai ya, itu menarik. Di samping itu juga
ada partai itu kan muncul, kita salah satunya mendapatkan dukungan dari publik itu satu, partai itu ada momentum. Ya. Momentum itu nggak bisa diciptakan begitu saja, itu tiba-tiba aja muncul dalam konteks sejarah. Gitu ya. 99 itu adalah momentum, ada krisis ekonomi dan kemudian keruntuhan Orde Baru, itu kan momentum yang nggak bisa diulang dan direkayasa begitu saja gitu ya. Nah, momentum itu adalah momentum untuk PDI Perjuangan. Kenapa? Karena keruntuhan Orde Baru di masa 98 itu identik dengan represi Orde Baru terhadap PDI Perjuangan. Gitu ya. Nama PDI Perjuangan saja itu lahir sebagai bentuk dari perjuangan melawan Orde Baru, kira-kira begitu ya. Yang tadinya namanya hanya PDI saja, gitu ya. Nah itu satu. Jadi saya kira PDI Perjuangan mendapatkan suara yang sangat signifikan di dalam sejarah politik Indonesia pada 99, mendapat suara sekitar 34%. Tidak pernah ada dalam sejarah politik Indonesia sebuah partai politik mendapatkan suara sebesar itu. Baru sekali diperoleh oleh PDI Perjuangan. Saya kira itu karena momentum tadi. Terus kedua, pantas gitu kira-kira PDI Perjuangan mendapatkan insentif itu karena PDI Perjuangan dengan tokohnya seperti Ibu Megawati adalah korban dari represi yang dilakukan oleh Orde Baru. Jadi dia mendapatkanlah reward ya dari perilaku rezim sebelumnya di masa Orde Baru tersebut. Nah itu ya, itu ada momentum itu satu. Jadi partai politik bisa muncul karena ada momentum. Momentum itu nggak bisa diminta, nggak bisa direkayasa gitu ya. Itu karena krisis tahun sekitar 95, 96, saya 96 pergi ke luar negeri, ke Amerika, sekolah. Waktu itu Indonesia rasanya lagi sehat walafiat, nggak pernah kepikir sedikit pun gitu ya, akan runtuh seperti itu gitu ya. Jadi ada muncul momentum itu. Kemudian satu, kedua, untuk kasus PDI Perjuangan ada momentum. Kedua, di partai kita itu ada basis sosiologis tadi gitu ya. Misalnya muncul seperti PKB. Karena ada NU-nya gitu ya. Di samping tentu aja ada Gus Dur di situ sebagai tokohnya. Ada PAN misalnya karena ada Muhammadiyahnya, di samping ada Pak Amin Rais di situ. Itu ada dua. Jadi ada unsur sosiologis, ada unsur momentum, ada unsur sosiologis. Dan kemudian juga ada unsur tokoh gitu ya. Kita melihat yang paling contoh yang mungkin yang paling bagus untuk konteks bagaimana pentingnya tokoh adalah kelahiran Partai Demokrat. Yang tidak ada ormasnya gitu ya. Ormas itu dibuat pas justru ketika partai juga dibuat, kira-kira kayak begitu. Ketika Pak SBY masuk di arena politik praktis kayak begitu gitu ya. Tadinya tidak ada ormas, tidak ada partai politik, tidak adanya ya Pak SBY gitu ya dengan teman-temannya, kira-kira begitu. Nah, begitu dideklarasikan karena tokohnya itu seorang seperti Pak SBY bisa menarik pemilih, mendapatkan suara signifikan 2004 7% kurang lebih kayak begitu. Setelah dia jadi presiden, kita dengan kekuatan partai hanya 7%, memasuki 2009 Partai Demokrat mendapatkan suara 21%, gitu ya. Jadi nah itu terjadi gitu. Jadi ada tokoh tadi ya, ada momentum, ada basis sosial, basis sosiologis, dan juga ada tokoh. Terus tentu saja juga jaringan, basis sosial termasuk di dalamnya jaringan. Di kita itu kenapa basis sosial keagamaan lebih penting daripada basis sosial sekuler? Itu pertanyaan yang sangat penting. Basis sosial sekuler itu seperti organisasi buruh, nelayan, tani, itu kan itu duniawi sekali gitu kan, nggak terlalu mikirin akhirat gitu loh, kira-kira begitu. Nah, tapi kenapa partai buruh tidak pernah mendapat gitu ya? Sekarang lagi daftar. Ya sekarang lagi daftar, enggak, sebelumnya bukan sekali ini, partai buruh banyak sekali udah dibuat gitu. Partai tani lah, partai nelayan lah, udah macam-macam udah dibuat. Tapi belum pernah dapat. Tadi karena unsur tadi. Di kita itu pertama ada yang dimaksud dengan basis sosial untuk partai kekuatan politik itu lebih agama gitu ya. Jadi
organisasi yang sekuler seperti buruh itu kurang politik dalam konteks kita itu. Jadi sejarahnya itu tidak, zaman PKI tentu saja ada gitu ya, dan seterusnya yang mengorganisasi itu, tapi juga itu tidak terlalu kuat gitu sentimen itu. Nah, dan di partai-partai yang lain juga ada unsur itu gitu ya, diperebutkan. Tidak monopoli satu solid. Partai politik tertentu, tidak solid gitu ya. Jadi kalau di Eropa kan ada partai buruh, itu dia monopoli perjuangan para buruh itu. Di Indonesia enggak gitu loh. Ada yang namanya partai buruh, tapi Golkar juga mengklaim saya juga partai buruh, memperjuangkan aspirasi buruh, demikian juga PDI Perjuangan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang keluar bukan sebagai ideologi partainya, ideologi semuanya mengklaim ideologinya sama. Saya juga memperjuangkan buruh sama. Apa kemudian yang membedakan antara PDI Perjuangan dengan Golkar, dengan partai buruh yang dibuat siapa? Tokohnya sekarang, tokohnya aja kita nggak hafal, gitu ya. Jadi jadi harus ada nilai tambahnya gitu. PDI Perjuangan bukan karena dia komitmen terhadap buruh, tapi lebih karena unsur momentum tadi. Dan kemudian dipelihara dengan munculnya unsur ideologisnya ada kemudian gitu, karena tradisi yang sangat panjang. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita lihat trennya sebenarnya apakah ada peluang ya untuk partai baru ini. Kalau kita lihat pemilu 99 sampai 19 misalnya, kita perhatikan jumlah partai itu cenderung semakin sedikit, jumlah partai yang lolos. Yang lolos verifikasi ikut pemilu gitu ya. Terakhir hanya 16 2019, bahkan 2014 tinggal 12 gitu kan, cukup jauh tuh, dari 48 turun jadi 12. Itu artinya apa? Orang sudah semakin belajar gitu, tidak mudah mendirikan partai politik. Tapi jumlah partai yang masuk ke Senayan tambah banyak. Yang mendapat 4% ke atas itu makin banyak. Artinya apa? Artinya jumlah partai yang ikut pemilunya itu semakin sedikit, tapi intensity, the quality gitu ya, dari partai yang sedikit ini sehingga bisa menyerap suara dan bisa lolos ke Senayan itu juga semakin banyak. Gitu loh. Jadi kalau dulu yang dapat 4% itu kan cuma 5 pada pemilu 99 ya. PDI Perjuangan, Golkar, kemudian PAN, kemudian PKB, kemudian P3. Tuh, cuma itu gitu ya. Kemudian 2009, 2004 naik, Demokrat muncul gitu ya. Jadi nambah, Demokrat muncul. Kemudian kalau tidak salah Hanura juga muncul gitu ya. Terus di 2009 Gerindra muncul. Gitu ya. Jadi nambah gitu loh. Terus sebelumnya PKS 2004 muncul gitu ya. Nah, jadi ada 2 waktu itu, dari 5 jadi 7. Hanura belum masuk 2004. Yang 2004 masuk itu PKS sama Demokrat. Sama Demokrat, kira gitu. Nah, tambah 2 lagi pada 2009, yaitu Gerindra sama Hanura, gitu ya. 2014 tambah 1 Nasdem. Ya itu. Jadi 2019 tidak ada penambah. Tidak ada penambahan. Tidak ada. Partai baru tidak ada yang lolos. Bahkan 2019 Hanura tidak ikut, dia harus daftar lagi, udah tidak punya kursi ya. Jadi pernah 10 kursi 2014, tapi 2019 jadi 9 lagi. Ya. Nah, jadi mungkin itu jumlah partai 9, 10 itu udah maksimal, gitu ya. Kemungkinan bisa turun lagi. Apakah itu akan terjadi penurunan jumlah? Tapi kalau dilihat dari jumlah partai yang daftar itu tidak lebih banyak daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu apalagi dibanding pemilu 99 yang daftar, yang didirikan partai itu jumlahnya ratusan. Gitu ya. Yang diloloskan oleh KPU jumlahnya 48. Ya. Gitu. Sekarang ini tadi 42 ya yang sudah didirikan, termasuk dengan partai lama gitu ya. Dan belum diseleksi apakah akan berapa banyak yang akan lolos, kira-kira kayak begitu.
Ya, menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa ternyata dari setiap pemilu itu selalu muncul partai-partai baru yang mendaftar. Walaupun kita saksikan bahwa terjadi penurunan yang lolos ikut pemilu dari 99 ada 48 partai dan semakin kesini semakin sedikit yang lolos. Dan kemudian kita juga saksikan bahwa sebelumnya itu setiap pemilu selalu ada minimal satu partai baru yang muncul masuk ke Senayan. 2004 ada Demokrat, 2009 ada ada Gerindra, Ya, kemudian ada Hanura, 2014 ada Nasdem. Ya. Tapi yang terakhir ini tidak ada, Pak Saiful. Kemudian bahkan ada partai lama yang bahkan tidak lolos ke Senayan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan ini, peluang partai-partai ini, partai-partai baru ya, itu seberapa berat sebetulnya untuk lolos ke Senayan? Kalau dilihat dari trennya, sesungguhnya saya melihat sangat berat ya untuk partai baru lolos ke Senayan. Bukan berarti peluangnya tidak ada sama sekali, tapi perjuangannya sangat berat. Pertama adalah tadi pola yang mengantarkan partai masuk ke Senayan itu adalah satu momentum. Oke, saya kira 2024 tidak ada momentum apa-apa. Apa gitu ya, kecuali tahun depan ada sesuatu yang kita tidak namanya juga momentum, ya momentum kan tidak bisa ditebak gitu ya. Pemulihan ekonomi misalnya. Ya, misalnya gitu ya, atau apa keruntuhan ekonomi. Bisa sebaliknya kan gitu. Orang-orang yang marah sama PDI Perjuangan, sama partai-partai yang berkoalisi mendukung Pak Jokowi mungkin mendapatkan suara yang besar gitu ya. Misalnya Partai Buruh gitu ya. Partai Buruh kan salah satu yang cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi kan gitu. Biasa saja, kita tidak tahu ya. Kalau momentum itu terjadi sekarang sampai 2024 nanti gitu, itu bisa muncul. Itu momentum. Satu. Kedua adalah basis sosial. Kalau basis sosial tidak ada, itu apa namanya konstan, tetap. Ya NU udah segitu gitu loh. Udah dari zaman ada sampai sekarang ya segitu gitu, kurang lebih kan gitu loh. Muhammadiyah juga demikian. Jadi tidak ada organisasi buruh, tidak ada yang istimewa juga gitu kan. Jadi kalau fragmentasi terlalu banyak. Iya, terlalu banyak dan sejarahnya buruh kita itu kurang politik gitu loh. Kurang terikat dengan kekuatan partai politik. Nah, itu. Jadi apa dasar sosiologisnya tidak ada. Yang ada itu momentum satu. Kedua, tokoh. Nah, menjelang 2024-nya siapa tokoh nih yang baru? Tidak ada. Gitu ya. Menurut saya sampai hari ini siapa yang jadi tokoh yang bisa membawa satu partai baru? Yang ada adalah pecah, kongsi dari sebuah partai politik. Mungkin itu. Kemungkinan akan nambah partai gitu ya. Misalnya Pak Amin Rais, karena dia udah punya nama, udah punya jaringan yang kuat, mungkin dia bisa melahirkan partai baru. Dengan mengorbankan PAN, mungkin PAN-nya justru tidak lolos ke Senayan. Gitu ya. Justru Pak Amin Rais yang lolos mungkin gitu ya. Jadi kalau melihat ini peluangnya ada tentu saja untuk sebuah partai baru, tapi berat gitu ya. Perlu kerja ekstra yang luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Stoknya udah terbatas, stoknya itu saja. Tokohnya udah nggak ada lagi yang baru. Kalau ingin partai baru harus ada tokoh baru yang menonjol. Sekarang tidak ada. Setidaknya momentum tidak ada gitu ya. Ekonomi cukup baik-baik saja kira-kira sampai sejauh ini kan gitu. Terus basis sosial tidak ada yang baru. Jadi apa alasannya? Harus ada partai yang baru gitu ya. Sejauh syarat-syarat untuk kebaruan itu tidak terpenuhi. Begitu Bung Saidiman. Oke, saya kira itu menarik sekali. Jadi tadi kesimpulannya walaupun ada peluang, tetapi nampaknya peluangnya semakin kecil kalau kita lihat dari sejarah pemilu ke pemilu ya. Saya kira demikian teman-teman sekalian, kita akan ketemu lagi dalam pembahasan tentang politik di Indonesia pada program Bedah Politik di kanal YouTube SMRC TV minggu depan.